Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Ananda, NIM 23115002, mata kuliah Sejarah Matematika. Dosen pengampu Ibu Asrina Mulyati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah matematika pada zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh matematika Yunani kuno. Yang pertama, Plato, lahir sekitar 427 sebelum Masehi, meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogus dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Plato merupakan sumber inspirasi bagi matematikawan sezamannya dalam pengembangan matematika. Plato mempelajari 4 dari 5 bidang beraturan dan dari pengikut Pythagoras lainnya. Plato mempelajari bidang 12 beraturan. Kemudian Plato memasukkan ide-idenya mengenai bidang banyak beraturan yang dikenal sebagai cosmic body. Plato merupakan penemu rumus tripel Pythagoras, yakni 2n kuadrat ditambah n kuadrat dikurang 1 sama dengan n kuadrat ditambah 1 kuadrat, di mana n sembarang bilangan asli, yang merupakan sedikit modifikasi dari rumus yang sudah dikenal oleh bangsa Babilonia sebelumnya. Yang kedua, Eudoxus. Eudoxus adalah murid dari Archytas, di mana Archytas adalah seorang pengikut Pythagoras. Eudoxus memperkenalkan tentang perbandingan seharga, yang mengatakan bahwa A per B sama dengan C per D. Jika dan hanya jika diketahui bilangan M dan N, bila mana MA per NB, maka MC kecil dari ND. Atau apabila MA sama dengan NB, maka MC sama dengan ND. Atau apabila MA besar dari NB, maka MC besar dari ND. Kemudian Eudoxus menemukan lagi suatu aksioma, yaitu sering disebut dengan nama aksioma kontinuitas, yang merupakan basis untuk metode penghausan yang ekivalen dengan integral kalkulus. Aksioma ini menyatakan bahwa apabila diketahui dua besaran yang mempunyai suatu ratio, artinya masing-masing besaran tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga yaitu Menasmus. Menasmus adalah salah seorang murid dari Akademi Eudoxus dan merupakan matematikawan yang terkemuka. Menasmus menemukan kurva-kurva baru yang dikenal dengan elips, parabola, dan hiperbola. Dalam memperlihatkan sifat-sifat irisan kerucut, Menasmus mulai dengan kerucut tegak siku-siku, sudut puncak 90 derajat dengan jarak antara titik puncak dengan pepotongan bidang. Apabila kerucut ini dipotong oleh bidang datar, tegak lurus, pada suatu unsur kerucut, maka kurva dari irisan yang terjadi persamaannya dapat dituliskan dalam bentuk Y2 sama dengan 1 X, di mana 1 suatu konstanta yang besarnya tergantung dari Syracuse menggunakan metode kelelahan untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan penjumlahan barisan tak hingga dan memberikan hampiran yang cukup akurat terhadap pi. Dia juga mengkaji spiral yang mengharumkan namanya, rumus-rumus volume benda putar, dan sistem rintisan untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Yang keempat yaitu Dinostratus. Dinostratus adalah murid Plato, dikenal sebagai matematikawan. Dinostratus adalah orang yang menemukan
penyelesaian pengkuadratan lingkaran, yaitu dengan bantuan trisektik Hippias. Apabila persamaan trisektik adalah A sin cos sama dengan 2A cos, di mana A adalah sisi bujur sangkar ABCD, maka nilai limit dari R untuk mendekati 0 adalah 2A per pi. Bukti yang diberikan di Nostratus hanya berlaku berlandaskan kepada geometri pi elementer. Terakhir ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filosof dan ahli biologi, tetapi dia selalu melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan para matematikawan. Penemuan Aristoteles mengenai indivisible dari panjang, luas, atau isi, menulis tentang biografi Pythagoras. Terima kasih. Mungkin hanya itu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.